Shalom untuk kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 dengan judul materi kami tentang evaluasi kurikulum. Perkenalkan, saya Rahayu Kirana Sianturi dengan NIM 2201011153 dan teman saya. Perkenalkan, nama saya Tiun Magabiria Lumbantoruan dengan NIM 2201011174 dengan teman saya. Perkenalkan, nama saya Peri Halasan Sihombing dengan NIM 2201011163 teman saya. Perkenalkan, nama saya Romo Liboru Malau dengan NIM 22011156 dengan teman saya. Perkenalkan, nama saya Rostiar Mintain Jirana Semorangkir dengan NIM 2201011157 Dengan dosen pengampu kami, Bapak Andrianus Nababan, MPD, dengan mata kuliah Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Kristen. Selamat menyaksikan. Saya akan membahas pengertian evaluasi kurikulum. Dalam bahasa Latin, kurikulum berarti trak atau jalur pacu. Saat ini definisi kurikulum semakin berkembang, sehingga yang dimaksud kurikulum tidak hanya gagasan pendidikan, tetapi juga termasuk seluruh program pembelajaran yang terencana dari suatu institusi pendidikan. Evaluasi kurikulum merupakan suatu proses penerapan prosedur ilmiah untuk mengumpulkan data yang valid dan relevan untuk membuat keputusan untuk mencapai suatu tujuan. Evaluasi kurikulum juga proses penilaian pengukuran terhadap efektivitas terhadap efisiensi kurikulum tersebut. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa pendidikan yang diinginkan dapat memenuhi kebutuhan peserta didik serta tuntutan perkembangan zaman. Evaluasi kurikulum melibat analisis terhadap perkembangan komponen seperti struktur kurikulum, metode pengajaran, materi pembelajaran, dan hasil pembelajaran siswa. Anu mau dipotong ya? Nah, di sini saya akan menyampaikan salah satu pengertian evaluasi kurikulum menurut para ahli seperti yang diungkapkan oleh Tyler yang mengajukan 4 pertanyaan pokok tentang apa itu evaluasi kurikulum, yaitu apa tujuan yang ingin dicapai, bagaimana cara mencapai tujuan tersebut, apakah program berjalan sesuai dengan rencana, apakah hasil yang dicapai tersebut terjalan. Peran evaluasi kurikulum ini juga dijelaskan oleh Sersit yang memandang sebagai suatu usaha untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan suatu program pendidikan guna memperbaiki kelanjutan. Secara umum, evaluasi kurikulum memiliki tujuan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran, mengukur pencapaian tujuan pendidikan, dan menyesuaikan kurikulum dengan kebutuhan masyarakat serta perkembangan ilmu pengetahuan. Evaluasi. Tujuan evaluasi yaitu untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menyajikan data untuk bahan penentuan keputusan mengenai kurikulum apakah akan ada revisi atau diganti. Evaluasi kurikulum memegang peran penting baik dalam penentuan kebijaksanaan pendidikan pada umumnya maupun dalam pengambilan keputusan dalam kurikulum. Tujuan evaluasi kurikulum yaitu melibatkan 1. Meningkatkan kualitas pendidik. Evaluasi kurikulum bertujuan untuk mendiverifikasikan kelemahan dan kelebihan dan pendekatan pembelajaran sehingga dapat dilakukan perbaikan dan peningkatan. 2. Menilai efektivitas pembelajaran. Evaluasi membantu mengukur sejauh mana kurikulum mencapai tujuan pembelajaran yang diinginkan, apakah siswa berhasil memahami materi dan mengembangkan keterampilan yang diterapkan. 3. Relevansi dengan kebutuhan masyarakat. Dengan mengevaluasi kurikulum dapat dipastikan bahwa isi pembelajaran sesuai dengan tuntunan dan kebutuhan masyarakat sehingga lulusan dapat lebih siap menghadapi tantangan dunia nyata. 3. Penyesuaian terhadap perkembangan sosial dan teknologi. Evaluasi membantu penilaian apakah kurikulum dapat mengikuti perkembangan terkini sehingga siswa dapat memperoleh pengetahuan yang relevan. 5. Memberikan umpan balik untuk peningkatan konten. Evaluasi memberikan data dan informasi yang diperlukan untuk perbaikan terus-menerus dalam kurikulum dengan mendengarkan umpan balik dari berbagai pihak. Pembuat kebijakan dapat membuat keputusan yang lebih formasional. Nah, itulah prinsip-prinsip dari evaluasi kurikulum. Di sini saya akan kembali menjelaskan tentang fungsi evaluasi kurikulum. Fungsi evaluasi kurikulum yang pertama itu untuk perbaikan dan penyempurnaan kurikulum. Yang kedua itu untuk memberikan informasi bagi pembuat keputusan. Dan yang ketiga itu untuk pertanggungjawaban, laporan seleksi dan penempatan. Dan yang terakhir itu untuk akreditasi. Nah, demikianlah fungsi dari evaluasi kurikulum.
Yang ketiga itu bersifat komprehensif, berarti melibatkan aspek yang luas atau menyeluruh. Yang keempat, kooperatif dan bertanggung jawab, yang artinya merujuk pada kerjasama yang baik dan tanggung jawab dalam menyelesaikan tugas dengan baik. Yang kelima, efisien, artinya mengacu pada melakukan sesuatu dengan cara yang hemat waktu dan biaya. Yang keenam, yaitu berkesinambungan. Berkesinambungan artinya berarti bisa dipertahankan atau dilanjutkan secara konsisten dalam jangka waktu yang tepat. Prinsip-prinsip evaluasi yang pertama itu yaitu tujuan tertentu. Memiliki tujuan yang jelas untuk menilai dengan tepat apa yang ingin dievaluasi. Nah, yang kedua itu bersifat objektivitas. Artinya memastikan evaluasi yang dilakukan secara adil dan tidak dipengaruhi oleh bias. Halo, nah di sini saya akan menjelaskan tentang prinsip dan fungsi evaluasi kurikulum. Di sini saya akan menjelaskan manfaat evaluasi kurikulum. Adapun 3 manfaat evaluasi kurikulum yang dapat saya paparkan berdasarkan sasarannya, yaitu yang pertama, bagi guru. Evaluasi berguna untuk menilai sejauh mana proses pembelajaran yang telah dilaksanakan, apakah berhasil atau tidak. Yang kedua, bagi pengguna kebijakan. Evaluasi kurikulum berguna untuk menilai sejauh mana kurikulum itu telah dilaksanakan oleh semua sekolah, apakah berhasil atau tidak. Yang ketiga, bagi orang tua dan masyarakat. Evaluasi kurikulum berguna untuk menilai dan mengukur sejauh mana kurikulum yang telah dilaksanakan itu menunjukkan hasil nyata sesuai dengan harapan dan aspirasi para orang tua dan masyarakat. Adapun pendapat lain mengenai manfaat daripada evaluasi kurikulum yaitu sebagai berikut. Yang pertama, untuk mengetahui sejauh mana keuntungan dan kelemahan dari tujuan yang telah dicapai. Yang kedua, untuk mengambil keputusan antara menerima, merevisi, atau menolak program yang sudah dibuat. Yang ketiga, untuk menyaring data guna mendukung keputusan yang diambil. Model dari evaluasi kurikulum. Model dari evaluasi kurikulum ini adalah kerangka konseptual dan operasional yang digunakan untuk mengevaluasi perangkat dokumen, buku, pelatihan, pendampingan, dan monitoring untuk kelancaran pelaksanaan pembelajaran. Jadi dalam model evaluasi kurikulum ini mencakup 3 hal, yaitu yang pertama kuantitatif. Kuantitatif yang dimaksud yaitu penggunaan prosedur kuantitatif itu mengumpulkan data. Kata lain dari mengumpulkan data itu yaitu seseorang atau guru atau kepala sekolah perlu mengumpulkan data yang reliable atau data yang penuh untuk menjamin kurikulum yang diterapkan di dalam suatu sekolah seperti itu. Yang kedua itu kualitatif. Kualitatif itu proses pelaksanaan kurikulum sebagai fokus utama evaluasi. Kualitatif ini mencakup proses pelaksanaan kurikulum. Jadi dalam kata lain, kurikulum ini fokus utamanya ke evaluasi. Jika kurikulum sudah diterapkan di dalam suatu sekolah, jadi kepala sekolah atau pihak-pihak guru juga perlu mengevaluasi kurikulum yang diterapkan di dalam suatu sekolah seperti itu. Jadi yang ketiga itu ekonomi mikro. Ekonomi mikro adalah model evaluasi kuantitatif yang memiliki fokus utama pada hasil. Jika sudah dipenuhi penggunaan kualitatif, model evaluasi dari kualitatif, kita kembali ke model yang terakhir yaitu ekonomi mikro. Jika sudah diterapkan model kualitatif, kita juga menerapkan model ekonomi mikro, di mana model ekonomi mikro ini memiliki fokus utama pada hasil. Jika model kualitatif ini sudah diterapkan di dalam suatu sekolah, maka kita juga perlu menerapkan ekonomi mikro. Misalnya itu kita sudah menerapkan nih fokusnya itu kepada evaluasi. Jika evaluasi itu sudah diterapkan atau model evaluasi kurikulum ini sudah diterapkan secara kualitatif, kita kembali ke ekonomi mikro. Ekonomi mikro yang dimaksud adalah kita perlu mengevaluasi atau perlu melihat hasil kemajuan yang terdapat dalam kurikulum yang kita terapkan di dalam suatu sekolah seperti itu. Adapun kesimpulan dari materi tentang evaluasi kurikulum ini yaitu
Kurikulum sangat berperan penting dalam pendidikan karena tanpa adanya evaluasi, kita tidak akan tahu kelemahan dan kekuatan dalam perencanaan maupun proses kurikulum yang digunakan. Evaluasi kurikulum ini juga memegang peran penting dalam penentuan kebijaksanaan maupun pada pengambilan keputusan dalam kurikulum. Pada dasarnya, proses evaluasi kurikulum ditunjukkan untuk mengevaluasi sejauh mana program-program pembelajaran telah terrealisasikan atau belum dalam pembelajaran yang dikembangkan oleh para guru dan memperoleh data yang memiliki makna dari yang dievaluasi. Sekian hasil paparan dari materi kami ucapkan terima kasih. Shalom.